Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi ke pembahasan PPU. Sekarang kita nomor 10 dan nomor 11. Nah, di nomor 10 ini pertanyaannya, the Harvard Art Museum have some great blank 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 to be displayed. Di sini kita udah jelaskan kita harus mencari bentuk staff mana yang cocok dengan kalimat ini. Kata kuncinya adalah some, berarti dia adalah kata yang jamak, yang banyak. Nah, cuma ternyata staff ini dia masuk ke dalam jenis nomina atau noun yang uncountable, yang tidak dapat dihitung. Maka dari itu, staff ini tidak memerlukan S. Tidak perlu S. Kita bisa lihat di sini. Maka dari itu, jawabannya adalah staff. Nah, kalian bisa lihat nih, list-list kalimat, list-list kata benda mana yang masuk ke uncountable. Sebenarnya bisa bisa kalian pahami kalau misalnya si uncountable ini tuh lebih ke something yang yang gak ada satuannya gitu loh. Yang satuannya itu biasanya kayak in other kayak satuan, misalnya milk. Biasanya milk kan kita a glass of milk, harus ada kata lain yang bisa mendeskripsikan kalau misalnya dia itu satuan, misal a glass of milk, a can of milk, something like that. Jadi dia tidak bisa langsung dikata kayak a milk apa. Jadi kalau staff itu kan juga dijelasin staff apa nih, misalnya writing staff atau make up staff kayak gitu. Bukan make up sih, jangan make up staff deh, pokoknya something like that yang bisa harus ada jelasinnya gitu. Great stuff. Selanjutnya kita nomor 11, the English tutor in our company is always given blah 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 honorarium every month. Nah, di sini tuh dia honorariumnya ini sebagai kata benda. Nah, honorariumnya ini berarti kita harus cari yang ini tuh yang mengisi honorarium. Kalau it is kan nggak mungkin, karena ini dia membuat kalimat baru, sedangkan dia tuh sampai titik tuh kayak satu kalimat gitu, jadi tidak mungkin pakai it's. Nah, berarti antara tiga ini and the. Cuma kalau misalnya di sini honorarium ini walaupun H tapi pembacanya adalah honor. Jadi kayak pakai konsonan ya namanya. Jadi tidak mungkin pakai antara N atau the. Nah, N ini pasti banyak yang kejebak di N. Tapi sebenarnya jawabannya adalah D. Kenapa? Jadi di sini kita bisa lihat nih kata-kata apa yang sebenarnya dipakai D, karena D itu tricky. Nah, kalau honorarium ini dia kayak menjelaskan sesuatu objek yang spesifik atau sesuatu yang udah pasti, karena kayak dia pasti loh dapat honorarium every month kayak gitu. Atau nih contoh-contoh lainnya adalah sesuatu yang telah disebut. Jadi misalnya kayak ada dua kalimat nih, my brother came home with his soon to be wife, the girl is his lecturer's daughter. Jadi kayak dia udah menjelaskan di kalimat sebelumnya dan dia tinggal mengacu untuk kayak subjek di kalimat sebelumnya. Terus ada sesuatu yang pasti kebenarannya, kayak misalnya the sun shines so brightly, kan matahari ini udah pasti matahari satu. Nah, terus ini juga nih yang soal kita honorarium every month, jadi udah pasti sesuatu keberadaannya. Selanjutnya ada seseorang atau objek yang spesifik. Spesifiknya kayak gimana sih? Nih, misalnya have you seen the man with a red hoodie? Apakah kamu pernah lihat cowok yang pakai hoodie merah, kupluk merah ya, something kayak gitulah. Nah, jadi the man-nya itu nggak cuma cowok doang, tapi dia menjelaskan secara spesifik yang berbaju atau berhoodie merah. Habis itu tingkatan ordinal numbers of superlatives. Ini tuh maksudnya yang kalau kalian ingat kayak be, better, best.
Nah, biasanya yang paling itu adalah diikutin dengan kata the, kayak the youngest, the newest, kayak gitu. Untuk kelompok selanjutnya nomor 5 itu kelompok orang tertentu. Jadi kayak sama aja sih kayak suatu objek atau suatu kelompok yang spesifik. Ingat aja kalau the itu adalah yang spesifik, yang cuma satu, yang udah pasti kebenarannya kayak gitu. Kayak help the poor to get back from the poverty, kayak gitu. Selanjutnya nomor 6 itu adalah yang berawalan only, kayak you're the only person, kan dia menunjukkan satu orang doang, kayak suatu objek, suatu seseorang. Terus yang selanjutnya adalah kawasan geografis kayak gunung, pantai, dan lain-lain. Jadi kayak to the Proud Mountain atau to Papandayan, the Papandayan Mount, kayak gitulah. Atau yang bener ya? Iya bener. Selanjutnya ada 8, yaitu negara yang memiliki kata Republic, States, Kingdom. Kalian pasti sering dengar gak sih the United Kingdom, the United States of America. Jadi kalau misalnya negara yang di depannya itu menyebutkan bentuk negaranya kayak Republic, States, Kingdom, dia harus ada kata the. Selanjutnya adalah nama bangunan atau monumen terkenal kayak the embassy, the palace, something like that, kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.